Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya. Dan bulan yang lalu gereja kita memberikan tema fokus kepada Kristus sebagai tema bulan Januari. Dan memasuki bulan Februari kita akan bersama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan menjadi murid Kristus. Karakter murid Kristus. Dan itulah tema firman Tuhan kita juga yang akan saya bagikan bagi kita sekalian pada malam hari ini dengan tema pengikut Kristus atau murid Kristus yang sejati. Mari bersama-sama mendasari kebenaran firman Tuhan kita malam hari ini. Saya mengajak kita semua membacanya di dalam Markus pasal yang pertama. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20 dan kita fokus pada ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua perikop pada Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus tampil di Galilea ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya akan membacakan ayat demi ayat, Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikannya dengan baik-baik. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca tetapi kita menyimpan di dalam hati lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ikut tour perjalanan wisata rohani ke Israel. Lalu kami tiba di sebuah hotel di Mesir dan kami tinggal di hotel itu. Pagi kami sarapan di hotel itu, lalu saya memperhatikan hotel itu di bagian depannya, saudara. Begitu luar biasa karena di depan hotel itu hotel yang luar biasa mewah. Ada sebuah pohon yang saya perhatikan, seperti pohon betulan, saudara. Dan saya perhatikan, ini pohon korma mungkin. Pohon asli daerah Timur Tengah. Lalu setelah sarapan saya coba mendekati pohon itu. Saya pikir itu pohon asli, saudara. Tapi ternyata begitu saya mendekati, saya lihat ini pohon palsu, saudara. Saudaraku yang kekasih, saya ingin menarik secara rohani kisah saya itu, saudara. Sebagai pengikut Kristus, mungkin orang melihat dari jauh bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid. Mungkin orang melihat kita dari jauh sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Tetapi bila kita diamati dari dekat, bisa jadi orang yang mengaku dia murid Kristus, mengaku pengikut Kristus, ketika dia diamati dari dekat, sebenarnya dia bukan pengikut Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang menjadi pengikut Kristus tentunya harus memiliki karakter Kristus. Orang mungkin bisa melihat kita dari jauh, kita ini orang Kristen. Tapi ketika orang itu dekat, maka mungkin dia melihat kita tidak menjadi orang Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Orang yang paling tahu kehidupan saya dan saudara adalah istri saya. Kalau saya sudah menikah, kita sudah menikah. Orang yang lebih tahu saya itu anak saya. Orang yang lebih tahu saya adalah orang yang ada dalam rumah saya.
Dialah yang paling tahu tentang kehidupan saya, saudara. Itu orang yang paling tahu siapa kita sebenarnya, siapa kita sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, satu kali ada seorang guru sekolah minggu pemuda, dia mengajar di sekolah minggu. Lalu saat dia mengajar, dia bertanya kepada anak-anak di sekolah minggu itu, adik-adik, mengapa orang mengatakan saya kakak sebagai orang Kristen? Lalu dia tunggu jawaban dari adik-adik sekolah minggu itu. Dia berpikir adik-adik akan menjawab, oh karena bawa Alkitab, karena berdoa, karena menyanyikan lagu-lagu rohani. Dia tunggu jawaban seperti itu, tapi ternyata tidak ada dalam pikirannya muncul jawaban itu. Lalu seorang anak yang terkenal nakal di kelas itu lalu mengangkat tangan. Lalu dia bilang begini, saya bisa jawab, kenapa kakak dikatakan orang sebagai orang Kristen? Saudara, si anak itu bilang, karena mungkin mereka belum kenal kakak. Kalau mereka kenal lebih dekat, mungkin mereka berpikir lain. Saudara, langsung guru sekolah minggu itu mukanya merah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah orang mengenal kita dari dekat? Mereka kemudian mengatakan saudara dan saya adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudara, apakah kalau orang melihat kehidupan kita, orang mengamati kita, betulkah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus? Betulkah kita menampakkan ciri-ciri murid Kristus yang sejati? Seperti apakah pengikut Kristus yang sejati itu? Saudara, dari pembacaan kita di dalam Markus pasal 1 ini, khususnya pada ayat 17, kita akan menemukan di sana seperti apa karakter seorang murid Kristus yang sejati, yang harus muncul dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, di ayat 17, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, di ayat 17 bilang demikian, saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita bisa melihat di sana karakter atau ciri murid Kristus. Seperti apa murid Kristus dari perkataan Yesus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada malam hari ini saya akan membagikan kepada kita 3 hal berkaitan dengan karakter ciri murid Kristus pada bagian Markus pasal 1 di ayat yang ke-17 ini. Hal yang pertama yang menunjukkan bahwa kita memiliki karakter sebagai seorang murid Kristus, memiliki ciri sebagai seorang murid Kristus. Yang pertama adalah kalau saya dan saudara mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Adakah saya dan saudara punya hubungan pribadi, punya relasi yang baik dengan Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus? Adakah kita punya hubungan yang melekat kepada Dia? Yesus berkata begini, akulah pokok anggur yang benar, kamulah carang-carangnya. Itu menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan sebuah hubungan relasi yang terus menerus, saudara. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mencermati perkataan Yesus, mari ikutlah aku. Ini sebuah kalimat yang mau Yesus tujukan. Dia tujukan kepada Simon dan Andreas, merupakan sebuah panggilan yang unik. Mengapa ini merupakan panggilan yang unik? Sebab panggilan ini berbeda dengan ketika guru-guru Yahudi memanggil muridnya. Berbeda dengan orang-orang atau ahli-ahli Taurat ketika mereka akan memanggil muridnya. Saudara, guru atau rabi-rabi Yahudi dan ahli Taurat tidak memanggil murid mereka atau pengikutnya untuk mengikuti dirinya. Tetapi mereka memanggil murid mereka itu untuk apa? Untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti pandangannya, untuk mengikuti penafsirannya tentang hukum Taurat. Tetapi di sini Yesus memanggil para muridnya itu, dia memanggil mereka
supaya mengikuti dirinya, mengikuti dia. Mari ikutlah aku. Suatu ajakan yang berisi sebuah relasi pribadi dengan diri Yesus. Yesus tidak pernah mengajak mereka, mari ayo ikut ajaranku. Dia tidak memanggil murid-murid itu untuk ayo ikut saya, ikut cara saya menafsir tentang hukum-hukum Taurat. Tidak, saudaraku. Yesus membangun relasi. Yesus membangun hubungan. Itu harus ada dalam diri saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus yang sejati. Mungkin saudara bisa kelihatan mengikuti ajaran Yesus. Mungkin saudara bisa kelihatan mengikuti teladan Yesus. Mungkin saudara bisa mengikuti pandangan-pandangan Yesus. Tetapi tanpa saudara memiliki relasi dengan Yesus secara pribadi, maka kita tidak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Membedakan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kekristenan itu adalah sebuah relasi. Dia tidak sekedar agama, bukan agama. Tetapi dia adalah bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, agama-agama lain saudara, mereka bisa tidak memiliki relasi dengan tokoh agamanya. Kenapa mereka tidak bisa tidak memiliki relasi dengan tokoh agamanya? Karena tokoh agamanya sudah mati. Tidak hidup-hidup lagi, tidak bangkit-bangkit lagi. Tapi kita punya Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia tidak hanya mati tapi dia bangkit bagi saya dan saudara. Ini penting bagi kita, penting bagi orang yang percaya. Orang lain, agama lain mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti teladan-teladan tokohnya. Tetapi tidak demikian dengan kekristenan. Kekristenan itu membangun relasi dengan Tuhan. Pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati, tidak bisa hanya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Pengikut Kristus yang sejati tidak bisa hanya ikut teladan Yesus. Tetapi juga mereka harus punya relasi pribadi dengan Yesus. Siapa Yesus bagi murid-murid Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus? Menurut catatan Alkitab, Simon dan Andreas ini pada awalnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian ketika Yesus panggil mereka untuk mengikut, mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka ikut Tuhan. Saudara, mereka tahu siapa Yesus ini dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, saudaraku yang kekasih, berbicara tentang Yesus. Dia ini adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah sendiri karena Yohanes Pembaptis bilang, membuka tali kasihnya pun aku tidak bisa. Aku tidak layak, kata Yohanes. Saudara-saudara, mereka juga murid-murid ini sangat mungkin tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena disebutkan oleh Yohanes Pembaptis, inilah dia anak domba Allah yang akan menanggung dosa isi dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mereka juga melihat Yesus dibaptis. Yesus dibaptis untuk apa saudara? Suatu tanda bahwa Yesus akan menanggung dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih, pengikut Kristus yang sejati, dia harus memiliki relasi pribadi dengan pribadi yang paling agung, yang luar biasa, yang pernah hidup di dunia ini. Namanya Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaannya kembali. Apakah saya, apakah Bapak Ibu, apakah teman-teman semua, apakah kita semua sudah membangun relasi dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah saya dan saudara punya waktu-waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan? Ataukah kita cuma lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita berselancar di dunia maya? Apakah saya dan saudara punya waktu-waktu khusus untuk bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan? Apakah saya dan saudara memiliki persekutuan yang baik, persekutuan dengan saudara-saudara seiman lainnya? Apakah saya dan saudara suka membaca buku-buku rohani yang baik? Saudaraku yang kekasih, sejauh mana kita membangun relasi kita dengan Tuhan? Kalau kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan, maka saya dapat pastikan pertumbuhan rohani kita tidak akan menjadi baik. Itu sebabnya mari saya ajak kita semua, tidak ada kata terlambat untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dengan memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan,
maka kita bisa akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu sebabnya milikilah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara, satu kali ada seorang dokter ateis. Dia lagi jaga di rumah sakit, pas tugas jaganya. Ada orang sakit datang, saudara. Lalu orang sakit itu berteriak-teriak, kesakitan dan luar biasa. Dokter itu memeriksa dan merawat. Kemudian dipindahkan ke kamar. Setelah beberapa waktu di kamar, dia teriak-teriak mengganggu orang di kamar itu. Dan dia teriak-teriak, lalu dia bilang, suster, panggilkan saya dokter. Lalu dokter itu sebetulnya tidak mau, tapi dia paksakan. Dia ateis, dia tidak percaya Tuhan. Lalu kemudian dia ketemu pasien itu. Lalu pasien bilang, tolong saya dokter, saya tidak bisa tidur, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Dia ini ateis, bagaimana dia mau berdoa, dia tidak percaya Tuhan. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Lalu kemudian dokter ini karena dia jengkel, dia cuma sepertinya berbohong, berdoa sudah. Mari saya doakan. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan orang ini, buat dia bisa tidur. Amin. Selesai, dia tinggalkan orang itu. Ternyata saudara, orang itu bisa tidur betul. Dia tidur enak, bangun pagi. Waktu bangun pagi dia sudah merasa sehat. Dia sudah merasa baikan. Lalu dia pingin keluar rumah sakit. Dia bilang, tolong panggilkan dokter, saya mau keluar rumah sakit. Dokter bilang, kamu sudah betul sembuh. Iya, tadi malam dokter doakan, saya merasa saya sudah sehat. Dicek ulang, ternyata betul, dia sudah sehat kembali saudara. Lalu si dokter ateis ini, dia cari tentang Tuhan Yesus. Dia belajar, dia baca, dia membaca, mencari buku-buku tentang Tuhan Yesus. Dia teliti tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia percaya dengan Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang saya mau gambarkan dari cerita ini? Mari kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Berdoalah dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Karena dengan itu engkau bisa akan melewati setiap harimu dengan baik. Saudaraku yang kekasih, itu poin yang pertama. Karakter murid Kristus. Dia harus membangun relasi dengan Kristus Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kekasih. Seperti apa murid Kristus yang sejati? Bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh murid yang sejati? Mari kita lihat kembali ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Perhatikan baik-baik kalimat kamu akan kujadikan. Yang kedua saudara, karakter dan ciri murid Kristus yang sejati adalah dia bukan hanya harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga dia harus memiliki sikap mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Adakah saya dan saudara orang percaya hari-hari ini hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan? Adakah hidup saya dan saudara hari-hari ini mau diubahkan oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan? Saudara, kalimat kamu akan kujadikan, ini menunjukkan pada apa yang Tuhan mau lakukan kepada pengikutnya, kepada saya dan saudara. Untuk apa saudara? Dia mau membentuk murid-muridnya, membentuk mereka, bukan hanya membentuk Simon, Andreas dan lain-lain, tetapi juga membentuk kita semua yang ada di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang makin dewasa, siap untuk diajar, siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Itu sebabnya program gereja ini, program saya pengikut Kristus, itu menjadi program yang sangat baik bagi saya dan saudara. Di sana kita berakar, di sana kita akan bertumbuh, di sana kita akan memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kalau kita melihat catatan-catatan Alkitab, saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan Yesus ini dipanggil pada waktu Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes itu adalah murid-murid yang hanya seorang nelayan. Mereka adalah orang-orang yang banyak kelemahan. Mereka adalah orang-orang yang banyak kekurangan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pintar seperti Paulus, orang cendekiawan.
Mereka ini adalah orang-orang yang kerjanya hanya menjala ikan, bawa perahu ke tengah danau, lalu kemudian kalau dapat ikan pulang, memberi nafkah istrinya dengan hasil tangkapan itu. Seperti itu saja hidup mereka. Mereka bukan orang-orang terpelajar, banyak sekali kekurangan. Mereka tidak memahami, kurang mengerti tentang firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus memberikan perumpamaan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, saudara. Mereka tidak mengerti apa arti dari perumpamaan itu. Nanti Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka. Pada pasal 8 dari kitab ini juga, Yesus berbicara tentang ragi Herodes. Nah, murid-murid ini juga tidak tahu apa itu ragi Herodes. Lalu Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang kasar. Pada umumnya, orang-orang nelayan, orang-orang di laut itu agak sedikit kasar. Pada umumnya, tidak semua mungkin. Tapi pada umumnya mereka adalah orang-orang yang kasar. Itu sebabnya mereka adalah orang-orang yang kurang berbelas kasihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab satu kali mencatat ada begitu banyak anak-anak akan dibawa kepada Yesus. Tapi mereka melarang supaya anak-anak itu jangan datang pada Yesus. Mereka kurang belas kasihan. Sementara Yesus selalu melayani orang dengan penuh belas kasihan. Mereka punya kelemahan, punya kekurangan. Mereka juga kurang tekun berdoa. Waktu Yesus naik berdoa semalam-malaman, Yesus balik ulang, lihat 3 orang murid ini hanya tertidur, tidak berdoa, saudara. Saudaraku yang kekasih, mereka juga adalah orang yang kurang setia. Waktu mereka mengalami penderitaan, mereka meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, tetapi dalam segala kelemahan mereka, dalam segala keterbatasan mereka, dalam segala kekurangan yang mereka alami, saudara-saudara, mereka itu menjadi murid yang sejati. Kenapa? Karena mereka mau diajar, karena mereka mau diubah, karena mereka mau dibentuk. Sehingga di kemudian hari kita bisa melihat bagaimana murid-murid ini dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa saudara dipakai Tuhan luar biasa? Karena mereka mau diajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang melayani di gereja ini. Tadinya mereka orang yang tidak tahu apa-apa. Ada banyak orang yang melayani di gereja ini. Tadinya mereka tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan memakai mereka, membentuk mereka. Dan mereka bisa dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, berikan hatimu. Kalau kau ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Berikan hatimu untuk senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Berikan hatimu untuk senantiasa diajar oleh Tuhan. Yesus mengasihi saya dan saudara. Seorang penulis buku bernama Max Lucado. Dia bilang begini. Yesus mengasihi kita apa adanya. Termasuk kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tetapi dia menolak membiarkan kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Dia mau mengubah hidup kita. Dia mau mengubah hidup saya dan saudara. Saudara, saya dan saudara punya begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Saya dan saudara bukan manusia yang sempurna. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita perlu sikap untuk mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Apa kelemahan-kelemahan kita? Mungkin kita punya kelemahan di satu area. Mungkin kita punya kelebihan di satu area. Mungkin kita punya kelemahan-kelemahan, ya macam-macam kelemahan kita. Tidak sama semua kelemahan kita. Tetapi yang penting di sini, bahwa kalau saya dan saudara mau menjadi betul-betul murid Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, mari kita mau dibentuk, diajar oleh Tuhan. Memang untuk berubah itu, apalagi merubah karakter, itu sesuatu yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah. Satu kali ada seorang muda-mudi pacaran. Mereka sudah pacaran cukup lama, banyak orang sudah kenal mereka ini pacaran. Lalu si pemudi ini WA ke pemuda. Saya mau putus dengan kamu. Laki-laki ini kaget. Kenapa kamu mau putus dengan saya? Tidak, saya mau putus dengan kamu. Apa alasannya? Kita ini orang sudah tahu, sudah lama kita pacaran. Apa alasannya kamu mau putus dengan saya?
Tidak, saya tidak bisa kasih alasan. Saya tetap mau putus dengan kamu. Lalu penasaran laki-laki ini. Dia pergi satu saat ke rumah wanita itu. Lalu dia tanya, kenapa kamu mau putus dengan saya? Apa alasannya? Saya tidak mau kasih tahu alasannya, tapi saya mau putus dengan kamu. Tidak, kamu harus kasih tahu. Lalu si wanita itu kasih tahu. Kita ini sudah pacaran cukup lama. Kita memiliki kesukaan yang sama. Sama-sama suka nasi goreng. Kalau kita makan nasi goreng sama-sama ya, sama-sama kita suka nasi goreng. Cuman saya malu kalau kita di restoran makan nasi goreng, kamu selalu bilang sama pelayan, pesan nasi goleng, bukan nasi goreng. Jadi saya malu kamu tidak sempurna membilang nasi goreng. Kamu cuma bisa bilang nasi goleng, nasi goleng. Jadi saya malu, karena itulah saya tidak mau pacaran lagi dengan kamu. Oh, langsung pria itu bilang sama pemudi itu. Saya pulang 1 bulan, kau kasih kesempatan saya rubah. Saya punya bicara ini dari nasi goleng ke nasi goreng. Pulanglah dia di rumah dengan semangat dia rubah. Setiap hari dia bilang nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Akhirnya di kaca dia bilang demikian, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Lama-lama dia sudah sempurna mengucapkan kalimat nasi goreng. Lalu dia kembali sama pacarnya. Ayo kita pergi makan. Lalu mereka pergi di restoran. Waktu mereka sudah duduk di meja, panggillah pelayan. Pelayan itu tanya, Mas mau pesan apa? Dia bilang sama pacarnya, dengar saya pasti bilang nasi goreng. Lalu dia katakan, Mas mau pesan apa? Nasi goreng. Betul kan, saya sudah bisa bilang nasi goreng. Wah, DP pacar, luar biasa dia sudah bisa. Lalu kemudian Mas tanya, minumnya apa? Es jeluk. Sama saja, saudara. Untuk bisa berubah itu susah. Sulit kita bisa berubah. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ilustrasi ini mau menggambarkan memang susah sekali untuk berubah. Apalagi kalau karakter itu sudah mendarah daging, saudara, susah. Tapi ingat saudaraku yang kekasih. Tuhan, aku akan menjadikan. Aku akan membentuk kamu. Aku akan mengubah kamu. Asal apa saudara? Asal kita memiliki karakter. Mau diubah, mau dibentuk oleh Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati. Dia harus memiliki karakter, sikap yang mudah. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Adakah saya dan saudara mau diajar oleh Tuhan? Mungkin kita punya banyak kelemahan. Tuhan tolong saya. Tegur saya dalam banyak kelemahan saya ini. Bantu saya ya Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau diajar oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari milikilah karakter sebagai seorang murid Kristus. Tidak hanya kita membangun relasi dengan Dia. Lewat persekutuan kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Berdoa secara pribadi. Tetapi juga kita mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Karakter murid Kristus yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan teks yang kita baca ini. Mari kita kembali melihat ayat 17. Di bagian terakhir di ayat 17 ini dibilang begini. Mari ikutlah aku dan kamu akan apa saudara? Akan kujadikan penjala manusia. Yang ketiga, karakter murid Kristus itu adalah dia memiliki karakter pemenang jiwa. Saudara, adakah kita menjadi orang-orang yang militan untuk pemenang jiwa? Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Kalimat penjala manusia ini, itu artinya kita diajak oleh Tuhan membawa manusia itu dimenangkan bagi Kristus. Kalau kita melihat Rasul Paulus, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23, Paulus berkata, di antara orang-orang Yahudi, saudaraku yang kekasih, aku mau hidup seperti orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Di antara orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku mau seperti mereka supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Di antara orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku mau seperti mereka supaya apa? Supaya aku memenangkan mereka bagi Kristus.
Saudara, sebuah kerinduan yang dimiliki oleh Paulus. Dia memahami, dia mengenal Kristus, punya relasi yang baik. Dia mengerti Yesus. Dia punya hubungan yang luar biasa dengan dia. Dia punya kerinduan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karakter murid Kristus yang sejati adalah dia memiliki hati untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Adakah engkau punya kerinduan? Adakah engkau punya kemauan? Adakah engkau sungguh-sungguh lihat orang, wah saya mau sampaikan Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini penting bagi saya dan saudara. Kalau kita disebut orang Kristen sejati, murid Kristus sejati, kita punya hati untuk orang lain, memenangkan mereka bagi Kristus. Saudara-saudara, murid-murid ini yang sepertinya saya bilang tadi, mereka adalah orang-orang lemah, penjala ikan saja, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Tuhan ubah hidup mereka menjadi penjala manusia. Catatan Alkitab memberikan gambaran kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang punya relasi yang baik dengan Kristus. Mereka itu adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan. Kisah para Rasul mencatat, Simon Petrus, dia berkhotbah ada 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, Andreas, memang dia tidak dicatat sebagai seorang pengkhotbah. Saya pernah khotbahkan tentang Andreas dengan tema Andreas, pemeran pembantu terbaik. Dia tidak terkenal di Alkitab. Tapi Andreas ini, dialah yang membawa Petrus pertama kalinya kepada Yesus. Andreas ini, dialah yang membawa orang Yunani datang kepada Yesus dan mereka bisa mengenal Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memakai mereka yang tadinya penjala manusia. Tuhan memakai Yohanes. Yohaneslah yang menulis Injil Yohanes. Lalu dia juga yang menulis surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Kalau kita membaca di dalam Yohanes, ada begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya penginjilan. Di SMK saya murid Kristus, ketika kita berbicara tentang keselamatan, maka ayat patabaknya, ayat pemberolnya lah, itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang ditulis oleh Yohanes dari murid yang punya kekurangan banyak, punya keterbatasan banyak. Tapi Tuhan memakai mereka untuk apa, saudara? Untuk memenangkan semakin banyak orang. Saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Kristus, apa berita yang harus kita sampaikan kepada orang lain? Berita yang kita sampaikan harus sama dengan berita yang Yesus sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Di dalam Markus pasal 1 ayat 15 yang kita sudah baca tadi. Di ayat 15 di sana dikatakan begini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus mengajak bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan berita ini pula yang harus saya dan saudara sampaikan kepada orang. Berita tentang Injil. Injil adalah diri Yesus Kristus sendiri. Injil adalah diri Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Injil berbicara tentang penebusan dosa. Injil adalah berbicara tentang kabar sukacita orang yang berdosa. Kalau dia mau percaya, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Bagi saya dan saudara-saudaraku yang kekasih, memang ketika berita ini diberitakan kepada murid, belum terjadi kematian Yesus. Itu akan terjadi di depan kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi bagi kita hari ini, kita sudah menyadari, kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Bagi saya dan saudara, itu berita Injil yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Apakah kita sudah menjadi penjala manusia? Sekali lagi, karakter, ciri penjala manusia, ciri karakter murid Kristus adalah dia menjadi orang pemenang jiwa. Saudara-saudara, saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Satu kali ada 2 orang bersahabat. Yang satu bukan Kristen, yang satunya Kristen. Mereka bangun toko bersampingan, sama-sama bangun toko. Ketika mereka
membuka toko mereka, pagi-pagi mereka minum kopi sama-sama, bercengkrama sama-sama, karena mereka sahabat yang sudah lama. Lalu kalau salah satu di antara mereka berpergian keluar kota, maka salah satunya akan membantu untuk menjaga tokonya, membantu teman yang satunya punya toko. Satu kali yang tidak Kristen ini, yang tidak percaya Tuhan Yesus ini pulang ke rumahnya karena mereka sudah tutup toko, mereka pulang. Si yang tidak Kristen ini pulang ke rumahnya. Waktu dia sampai di muka rumahnya, dia lihat ada kotak kotak apa biasa koran, surat di depan rumahnya. Lalu kemudian dia buka kotak surat itu. Dia ambil kotak surat itu, lalu salah satunya dia lihat, ada sebuah selebaran. Di selebaran itu tertulis KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Dia baca, ada gereja, ada gambar gereja. Karena dia tidak tahu apa itu kebaktian kebangunan rohani, dia mau pingin kasih selebaran itu kepada temannya yang Kristen itu. Tapi waktu dia perhatikan baik-baik, dia baca, ibadah jam sekian. Jam hari ini ibadahnya, jam 7 malam. Jadi dia tidak sempat karena sudah jam 5 dia tidak sempat kasih ke temannya. Lalu dia masuk ke rumahnya, dia mandi. Dia berpikir setelah mandi makan, saya tidak ada kegiatan hari ini, malam ini. Ada baiknya saya coba ikut ke gereja itu, ke acara ini. Betul dia pergi ke acara itu. Waktu dia sampai di gereja itu dia masuk, dia lihat begitu banyak orang. Dia duduk di bagian belakang. Dia duduk, dia dengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Pengkhotbah itu menyampaikan kebenaran Injil. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia satu-satunya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Itu kata pengkhotbah dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian dia lanjutkan, pengkhotbah itu melanjutkan. Dia sampaikan sebuah berita. Manusia berusaha dengan perbuat baik. Tetapi perbuatan baik manusia tidak mungkin akan memenuhi standarnya Tuhan. Jadi kita harus memerlukan juru selamat. Oleh karena itu Allah datang sendiri ke dunia ini. Mati di atas kayu salib. Dia bangkit kembali. Namanya Yesus Kristus. Dia dengar khotbah itu. Lalu kemudian pengkhotbah itu berdoa tutup. Ada altar call sudah. Di altar call oleh dorongan Roh Kudus. Dia terima Tuhan Yesus. Dia maju. Dia terima Tuhan Yesus. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya saudara. Besoknya waktu dia buka toko saudara. Dia panggil temannya. Lalu dia berkata kepada temannya. Teman, kita ini sudah bersahabat sudah cukup lama. Saya mau tanya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia satu-satunya. Dan tidak mungkin orang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Kamu percaya itu? Temannya yang Kristen itu kaget. Lalu menjawab, ya itu iman kami. Iman orang Kristen seperti itu. Saya percaya itu karena saya orang Kristen. Lalu teman yang baru bertobat itu berikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, kamu percaya tidak perbuatan-perbuatan baik manusia tidak mungkin memenuhi standarnya Tuhan. Sebab itu kita memerlukan juru selamat yang namanya Yesus. Lalu teman yang Kristen itu, kok kamu tahu? Nanti saya ceritakan. Dia ceritakan. Lalu teman yang Kristen itu menjawab, itu iman kami. Memang perbuatan baik tidak membuat kita bisa sampai ke surga. Hanya oleh karena kasih karunia. Itu kepercayaan kami sebagai orang Kristen. Lalu temannya itu balik bertanya kepada temannya yang Kristen itu. Sebagai teman, kita ini sudah bersahabat bertahun-tahun. Tetapi saya mau katakan kamu adalah teman yang jahat. Kamu adalah teman yang tidak baik. Kamu percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Kita berteman bertahun-tahun tapi kamu tidak pernah menyebutkan nama itu kepada saya. Lalu dia bercerita tentang dia ikut KKR itu dan dia berjumpa dengan Kristus. Temannya yang Kristen itu kemudian jadi malu. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, murid Kristus. Apakah kita menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita? Apakah kita menjadi keluarga yang baik terhadap keluarga-keluarga kita
yang belum percaya. Itu sebabnya Tuhan memanggil saya dan saudara harus memiliki jati diri sebagai murid Kristus sejati, pengikut Kristus yang sejati. Tidak hanya membangun relasi dengan Dia, tidak hanya mau dibentuk, diajar oleh Tuhan, tetapi juga kita mau menjadi pemenang jiwa. Mungkin saudara tidak tahu istilah-istilah kekristenan teologi yang rumit-rumit. Mungkin saudara tidak tahu apa itu perikorosis. Saudara tidak tahu justification. Saudara mungkin tidak tahu apa itu istilah redemption dalam teologi. Tapi ingatkan saudara, sebagai pengikut Kristus, mari, saya dan saudara sudah mengalami kasih Kristus yang besar. Dia sudah menebus saya dan saudara, kita sudah mengalami keselamatan yang luar biasa. Maka seharusnya kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang hidup kita, bagaimana Tuhan mengubahkan kita. Karakter murid Kristus yang sejati adalah dia mau menjadi pemenang jiwa. Amin buat firman Tuhan.